menganalisa teman-teman yang meminta untuk Nasdaq USD, ya kan? Jadi baik dari grup sendiri, JSS75, dan juga semoga bisa menyesuaikan. Nasdaq USD ini punya karakteristik hampir sama dengan XAU USD, dan teman-teman harus berhati-hati karena daya tariknya itu luar biasa Nasdaq USD. Jadi teman-teman, sekaligus saya memberikan gambaran Nasdaq USD ini sebaiknya teman-teman bermain di posisi malam hari setelah candle itu terbentuk. Ya, walaupun teman-teman boleh main di kisaran tengah-tengah, diperbolehkan, silahkan. Tetapi saya tidak menyarankan. Dan ini request khusus buat teman-teman yang sedang mengkaji Nasdaq USD. Dan ini salah satu request teman kita yang jauh di sana, yang kebetulan ikut khusus, dia maunya privat khusus untuk Nasdaq USD. Jadi saya menyampaikan semoga walaupun di sana dalam posisi atau posisi malam ataupun siang hari sekarang ini, jadi mereka yang belajar tetap semangat, dan mereka request, Pak, mohon untuk Nasdaq USD di share juga karena kita sering main Nasdaq USD. Oke, sekarang saya akan mengevaluasi rencana kerja untuk 4 Agustus 2021 untuk Nasdaq USD. Pertama-tama seperti biasa saya akan melihat D1 dulu, ya. Teman-teman juga bisa tahu. D1 hari kemarin, hari Selasa, itu ditutup dengan buyer yang cukup tebal, kuat, ya. Artinya kuat itu dia awalnya seller itu berada di bawah, tarik oleh seller, kemudian setelah pada malam hari dia ditarik ke atas sampai berwarna hijau, artinya buyer ini sangat menguat sekali. Ini setelah kita melihat candle yang seperti ini, kita sudah bisa menggambarkan candle ini akan lari kemana terlebih dahulu. Terlebih dahulunya dia akan melanjutkan ke atas. Tapi tidak hanya seperti itu, tapi sementara waktu kita sudah mengetahui bahwa hari kemarin itu trennya masih trend up, ya. Artinya buyer itu masih menguasai. Walaupun di atasnya sini ada penolakan yang cukup kuat, ya. Sini. Sekarang kita lihat posisi H1-nya. H1 ya, ini H1 untuk Nasdaq. Nasdaq USD ini memang pasarnya cukup ekstrim, tetapi asik juga, karena se-ekstrim apapun, saya lebih tertantang karena profitnya jauh lebih besar daripada yang lainnya, Nasdaq USD. Tapi juga kalau keseret, ya bisa MC kalau kita nggak paham tentang teknik permainan yang sesungguhnya. Ya. Untuk pertama-tama Nasdaq USD, ini teman-teman harus melakukan R1-nya dulu. Ini harus hati-hati ya mainnya. Saya sebetulnya untuk pembelajaran tahap awal harusnya teman-teman tidak main untuk Nasdaq USD, tapi karena teman-teman sudah suka dari awal, ya saya akan bantu untuk menggambarkan perjalanan Nasdaq USD.
S2-nya, S2, 9. Ini untuk S1-nya, S2. R2 ya. Itu 51, 37. Ini untuk Nasdaq USD ya. Jadi Nasdaq USD ini trennya memang posisi trennya masih tren di atas. Artinya dia sedang berjalan seperti yang kita lihat tadi dari D1-nya. Bahwa trennya ini sangat masih kuat berada di atas. Ini bisa dibuktikan dari tren ini. Sampai akhir perjalanan. Cuman di sini terjadi penolakan-penolakan yang kuat. Nanti akan kita evaluasi nanti setengah harinya bagaimana larinya dia. Jadi di sini terjadi penolakan-penolakan yang cukup kuat. Loh. Ini terjadi penolakan-penolakan sangat kuat. Apa dibuktikannya? Di sini pertama kali dia di seller itu menguat, kemudian ditarik ke atas, naik ke atas. Ini juga begitu dia turun, dia tidak nyampe di posisi ini, tidak di posisi support bawahnya, dia sudah terbang lagi ke atas. Begitu juga ini, ketika dia mau turun, mau menyentuh support yang paling bawah ini, dia tertolak ke atas. Artinya, ini masih terjadi tolak-menolak yang sangat kuat. Ini belum terjadi perubahan yang cukup berarti dari Nasdaq USD. Ya. Dari gambaran ini, teman-teman saya sarankan, ya, kalau mau main reversal, teman-teman main di posisi R2 ini saja. R2 dan S2. Seperti biasa, ya ini gambarnya sudah jelas. Kalau teman-teman mau main area, ini saya gambarkan sekalian area bermainnya. USD ya ini. Teman-teman harus berhati-hati karena ini cukup kuat sekali perjalanannya. Jadi untuk bermainnya Nasdaq USD, teman-teman menunggu di bawah di sini atau menunggu di atas ini. Ya. Kalau kita menunggu di atas, itu artinya apakah dia terjadi pembalikan mutlak atau tidak, nanti ditentukan oleh pembalikan dari pola candle-nya. Dari pola candle-nya. Jadi sementara waktu ini trennya ke posisi ke atas, tetapi ini di sini di atasnya sini di R1 ini ada penolakan. Kalau dia tidak kuat, ya, dikonfirmasi dengan seller yang ada, maka ini bisa terjadi penurunan terlebih dahulu. Ya. Apakah dia breakout? Nah, nanti kita buktikan. Ini bisa terjadi penurunan terlebih dahulu karena ini ada dua penolakan kuat, kepalanya berada di atas. Kalau seandainya ini mantul, ya, atau ini mantul ke bawah seperti ini, ya. Ini saya bersihkan.
Kalau ini mantul ke bawah, ya ini sampai ke atas dan kemudian dibentuk di sini warna merah. Warna merah atau seller sudah mulai menguat, ya toh, untuk sampai breakout di bawahnya ini, maka teman-teman persiapan melakukan seller. Terus kalau dipertanyakan, Pak, sampai di mana nanti kalau terjadi penurunan? Saya tidak bisa meramal candle sampai kemana turunnya. Yang jelas, kalau sudah profit, kita kira 100 pip atau 120 pip, teman-teman angkat terlebih dahulu. Ya, amankan dulu dan kantongi dulu. Nikmatin dulu profitnya. Jadi salah satu cara untuk menaikkan adrenalin kita, kepercayaan diri kita. Ya. Jadi kalau dapat profit angkat dulu. Jadi kenyamanan itu kita menang terlebih dahulu. Karena ini trading ini tidak bisa ditebak. Ini harus lari sampai ke sini. Tidak mungkin, kecuali ini sudah terbentuk. Semuanya sudah breakout S1, dia akan meneruskan kemana? Dia akan menuju ke posisi-posisi yang lebih jauh dari posisinya, yang pernah dia tempuh. Dia pernah menempuh sampai ke 14 sekian, ini. Paling jauhnya dia. 1487 ini pernah ditempuh dia. Walaupun akhirnya ditarik lagi ke atas. Tapi kalau seandainya ini breakout dari R1, sebaiknya teman-teman ikutin dulu. Jangan terus dipastikan di sini itu R1 itu selalu berbalik arah, tidak. Walaupun ini ada penolakan, itu baru satu syarat. Syarat yang kedua, itu harus ada konfirmasi 2 candle warna merah, seller, atau 1 candle boleh, tapi breakout dari garis kuning ini, yang garis kuning yang dia bentuk ini pada warna merah ini di bawahnya. Ini, ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ini bukan berarti terus dia lanjut ke bawah begitu. Mantul mungkin iya terjadi koreksi, tetapi koreksinya Nasdaq USD ini berbeda karakteristiknya dengan XAU USD. Sama-sama kuatnya, sama-sama kerasnya. Tapi ini kalau sudah lari, itu dia tidak pulang-pulang. Kuat sekali dia kalau sudah lari ke atas, seperti ini. Jadi koreksinya ini bisa terjadi koreksi yang sudah cukup benar-benar lelah, baru dia koreksi. Ini berhati-hati. Yang bermain hit and run, atau sniper, ini berhati-hati untuk main Nasdaq. Karena kekuatan tenaga dia dorong itu sangat kuat sekali. Berbeda dengan XAU USD. Walaupun ini karakternya tidak beda jauh, tetapi yang membedakan adalah tekanannya, tekanan dan larinya. Ini luar biasa. Teman-teman main 0,01 saja, itu kalau sekali keseret itu bisa sampai $50. Ya, makanya saya menyarankan untuk Nasdaq USD ini cukup menunggu saja, jangan melakukan gerakan apapun. Sebelum teman-teman jangan melanggar area-area yang sudah saya tentukan. Saya sudah nyoba berkali-kali, ya kan? Saya usahakan salah, tetapi memang sekali keseret itu luar biasa tarikannya. Nah, recovery kita harusnya benar-benar menunggu kesempatan, benar-benar dia lelah. Ketika dia lelah, itu sudah ada tanda-tanda candle itu tidak bisa melanjutkan dan tidak bisa meneruskan, dia akan berhenti sejenak di situ. Nah, setelah berhenti sejenak, teman-teman boleh lihat time frame terkecil. M1 boleh, M5 boleh. Nah, di situ ada nggak pergerakannya? Kalau terjadi ada pergerakan pembalikan, teman-teman baru ikut balikan. Tapi begitu profit antara 50 sampai 120, teman-teman angkat. Jangan ditahan. Ya, ini saran saya teman-teman yang mau mempelajari Nasdaq USD. Ya. Untuk sementara waktu, untuk evaluasi pagi hari ini, Nasdaq USD saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dukungannya teman-teman yang tinggal di luar negeri untuk meminta Nasdaq USD. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih.